Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Mas Guru. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips untuk pemula ya, bagaimana caranya supaya kita dari dalam itu bisa mengetahui posisi bodi mobil kiri dan bodi mobil kanan kita. Karena kalau untuk pemula itu kan masih kesulitan biasanya untuk mendeteksi kanan ini terlalu kanan atau kurang kanan atau gimana ya, kiri pun juga. Nah, jadi sebenarnya ada cara yang lebih simpel ya. Mobil itu sudah dilengkapi dengan peralatan yang memadai. Seperti kalau zaman sekarang kan, nggak usah zaman sekarang, dari dulu pun mobil sudah ada yang namanya spion. Nah, sebenarnya kita bisa memakai spion, meskipun pemula itu bisa memakai spion untuk mengetahui posisi bodi mobil kita kiri dan kanan. Namun biasanya kalau masih awal itu ada kekhawatiran. Nah, untuk menanggulangi tersebut kita bisa menggunakan ini. Kita ambil dulu. Nah, kita bisa menggunakan dua buah sedotan. Ini nanti buat batas kiri dan batas kanan, yang mana akan dipasang dari dalam. Nah, cara memasangnya itu bisa diperhatikan ya. Oke. Nah, di sini langkah pertama adalah kita posisikan dulu mobil kita itu paling tidak satu jengkal. Kalau ini kan terlalu mepet ya, dengan garis. Jadi patokan kita nanti adalah garis ini, garis marka jalan. Nah, untuk sebelah kiri mudah ya, karena kalau di sebelah kiri itu kan ada marka jalan seperti ini. Kalau sebelah kanan kita otomatis harus menggunakan itu garis tengah ya. Jadi untuk memasang sedotannya nanti kita sambil jalan. Nah, bagaimana cara memasangnya? Nah, patokannya adalah ini. Nah, namun ini nanti kita sesuaikan dulu. Kita geser sekitar beri jarak satu jengkal. Ini saya tidak bisa beri jarak satu jengkal karena posisi jalannya seperti ini ya. Posisi jalan perkotaan yang ramai. Jadi nanti kita langsung saja sambil jalan ya, sambil kita posisikan jarak satu jengkal ya, antara mobil dengan garis putih ini kita beri jarak satu jengkal. Oke, langsung saja sekarang kita praktekkan bagaimana cara memasang sedotannya. Nanti langkah pertama pastinya mobil kita beri jarak satu jengkal ya dengan garis putih. Oke, supaya apa? Supaya memberi ruang ini spion. Nah, kalau posisi seperti ini kita beri pembatas tanda sedotan, nanti otomatis yang ini akan nabrak nyentuh pengendara atau benda-benda yang ada di sebelahnya ini. Jadi kita harus beri jarak, ini kan satu jengkal ini ya, satu jengkal. Kalau satu jengkal dari garis putih nanti aman. Yang kanan pun juga. Oke, langsung saja kita langsung ke prakteknya ya. Kita mulai. Oke sobat semuanya, jadi ini seperti inilah penampakan dari dalam ya, garis putih tadi. Nah, ini adalah posisi mobil kita, posisi depan mobil kita ya, posisi paling depan di sini. Nah, kalau kita seakan-akan enggak di situ, itu karena keterbatasan kemampuan mata kita ya untuk mendeteksi. Nah, namun perhatikan, kalau kita pindah posisi seperti ini, nanti posisi sedotannya itu akan berpindah-pindah. Jadi kita harus mencari posisi yang pas saat kita berkendara. Lalu kita ambil dulu. Oke sobat, nah jadi kita posisikan dulu kepala kita ya, enak ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan tahu di mana kita meletakkan sedotan itu. Nah, meletakkan sedotan itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kemiringannya pun paskan di garis putih ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini sedotan ya, posisinya paskan di garis putih itu. Nah, itulah jalur kita ya. Jadi jangan sampai bergeser. Nah, seperti ini. Nah, kemiringannya pun juga. Nah, ini. Nah, jangan sampai tertipu. Nah, oke. Jadi seperti itu cara memasangnya ya. Nah, sekarang kita beri jarak dulu. Yang kanan pun juga sama. Nanti kan itu nanti yang kanan juga ada yang namanya garis putih ya. Kita paskan juga. Nah, cara ngepaskinnya seperti ini. Nah, ini kan garisnya di sini nih. Ini ya. Jadi sedotannya ditaruh di sini. Namun mobil beri jarak dulu
sekitar 1 jengkal dari kiri ya, supaya nanti tidak nyenggol yang kiri. Nah, kalau kita berada di jalur ini, sedotan di jalur ini, di dalamnya itu otomatis aman. Namun kalau sedotan sudah di sininya, nanti waktu jalan sedotan di sebelah sini garis, nah ini nanti akan berbahaya. Jadi sedotan minimal di sini atau di dalamnya. Nanti waktu jalan ya maksudnya. Kalau masangnya ya harus pas. Nah, masangnya seperti ini. Nah, ini kan dipaskan ya. Nah, aduh. Jadi seperti itu cara masangnya. Oke, sekarang kita paskan dulu posisi mobil 1 jengkal dan kita pasang sedotannya. Oke sobat, nah ini posisi mobil sudah 1 jengkal ya di sebelah kiri. Nah, 1 jengkal dari jalan. Kemudian, nah sedotan kita pasang seperti ini, pas di garis putih. Namun kepala sobat itu harus diposisikan pas dulu ya, posisikan enak. Karena nanti kalau geser, nah berubah posisinya, bisa di sini ya kan. Kalau ke sini semakin ke sini. Kalau ke sini ya semakin ke sini. Nah, ya kan? Posisinya yang harus dipasang. Nah, namun kalau sudah pas ya, kepalanya dipaskan. Ini posisi saya sudah pas ya. Nah, posisi saya seperti ini. Nah, ini sudah pas. Nah, itu baru bisa dites. Sekarang saatnya kita tes apakah bisa buat patokan. Langsung saja kita tes jalan ya. Oke, kita tes jalan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba putar balik dulu supaya nanti sobat tahu. Sambil kita pasang sedotan yang kanan. Sedotan yang kanan itu nanti kita kan harus jalan kanan kita harus memasang dengan patokannya adalah ini, garis yang kanan ya. Jadi kita harus bikin dulu patokannya ya. Caranya sama dengan yang kiri tadi. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita bikin patokan dulu yang kanan sekalian ya. Ini sudah ketahuan nih jaraknya dengan garis 1 jengkal, kemudian saya beri sedotan seperti ini. Jadi ini posisi berkendara saya. Jadi seperti itu. Sudah ketemu posisi berkendara saya. Nah, sekarang saatnya kita tes di yang kiri dulu ya. Kita tes yang kiri. Itu kan ada sepeda nih. Nah, ada sepeda nih. Nah, kalau kita letakkan sepeda itu di luar dari garis putih, otomatis sepeda itu tidak akan tertabrak. Nah, ini apalagi jauh seperti ini ya. Nah, ya kan. Nah, aman sekali. Tapi kalau sepedanya itu di dalam garis putih atau di garis putih atau di dalamnya, nanti nyenggol spion. Jadi seperti itu. Nah, jadi patokannya mudah sekali. Nanti kita coba tes lagi. Kalau ada pengendara ya, kita patokan dari ini tadi sedotan. Nah, kita patokan sedotan. Oke, di depan ada mobil. Belakang juga ada mobil nih. Mobilnya mau nyelip. Bentar, kita santai dulu ya. Kita cari pengendara sepeda. Nah, ini sambil tes yang kanan. Tes kanan lur. Nah, ini sedotan kanan kan sudah saya setel 1 jengkal. Nah, jadi selama ini, tapi patokannya adalah mata saya ya. Mata saya sudah saya setel. Nah, jadi selama garis putih itu atau sedotan itu tidak masih di situ, saya patokannya seperti ini. Itu berarti masih aman ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi patokannya sudah ada sekarang. Yang kanan adalah, nah ini sedotannya, patokan mobil saya. Nah, sedotan kanan. Saya memakai patokan sedotan kanan dan posisinya seperti ini saya pepetkan dengan garis ya.
sedotannya tepat di garis. Kalau sudut pandang mata saya, sedotan itu pas di garis ya. Dan posisi mobil bisa dilihat dari kamera yang satunya ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita tes lagi yang kiri, kita putar balik dulu ya di depan sana. Lur, pegangkan. Kita tes sedotan yang kiri lagi ya sekarang. Kita putar balik dulu. Ini terbaliknya kurang rata. Nah, jadi sedotan itu mudah sekali. Namun sebenarnya kalau saya sendiri pakai sedotan itu lebih nggak enak ya, karena harus merhatikan sebelah sini, sebelah situ. Nah, kalau pakai spion saya lebih enak. Nah, karena kalau spion kan nggak ribet, nggak perlu macem-macem. Oke, kita tes lagi, sekali lagi ya, kita tes yang kiri dan yang kanan masing-masing sekali. Oke, spion sedotan kiri ini saya paskan garis ya, di mata saya seperti ini posisinya. Nah, pas di garis. Nah, ini ya, sedotan ini pas di garis. Dan posisi mobil pun seperti ini, bisa dilihat di kamera satunya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai tidak pas ya meletakkan sedotan. Kalau kepala sobat geser, otomatis nanti patokannya akan bergeser ya. Jadi harus ditentukan benar-benar seberapa patokan dari kepala sobat ya, supaya pas. Nah, ini pas di garis seperti ini posisi saya nih. Nah, posisi saya itu pas di garis seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Oke, sekarang kita menepi sebentar karena masih rame ya. Kita mau coba yang kanan nanti. Nah, kita mungkin sudah cukup ya, kanan dan kiri kan sudah semua ya tadi ya, sudah terbukti. Kita praktekkan semuanya. Oke, matikan dulu yang itu. Nah, jadi saya review sedikit ya, kita ulangi sedikit sekali lagi caranya. Nah, jadi tadi posisi mobil itu letakkan 1 jengkal dari garis putih ini ya, letakkan 1 jengkal itu untuk tempat spion. Kemudian kita duduk enak seperti ini. Nah, kalau posisinya seperti ini berarti kan di sini nih. Ini tapi tidak 1 jengkal, ini pas di tengah nih garisnya ya. Nah, letakkan sedotan itu pas di garis ini. Nah, lurusnya kemana itu diletakkan pas ya, pas. Nah, yang kanan pun juga cara nyetelnya seperti itu. Oke, semoga lumayan jelas ya bagaimana caranya untuk mengetahui posisi mobil kanan dan kiri dengan menggunakan sedotan. Nah, seperti itu. Jadi harus ada garis marka jalan seperti ini untuk alat bantunya. Untuk alat bantu memasang sedotan di awal aja, untuk awal-awal aja ya. Kalau setelah itu kan nggak perlu lagi, nggak apa-apa, sudah tahu posisi mobil. Oke, cukup sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jus gandos.